Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Yati Oktrina, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, pada mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengolahan data VAR, Vector Autoregression, menggunakan EFUSE. Apa itu VAR? VAR adalah suatu model yang kita gunakan untuk melihat adanya respon dari variabel terhadap guncangan dari variabel lainnya. Ada beberapa keuntungan menggunakan VAR. Yang pertama, lebih sederhana karena tidak memisahkan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Yang kedua, estimasinya sederhana karena menggunakan model OLS. Yang ketiga, hasilnya lebih baik dibandingkan dengan model lain yang lebih rumit. Baiklah, kita lihat data yang akan kita gunakan. Di sini kita sudah mempunyai data dengan variabel budget defisit atau BD, uang beredar atau MS, dan kurs atau E. Kita ingin melihat bagaimana respon variabel-variabel ini terhadap guncangan atau perubahan dari variabel lainnya. Data yang kita gunakan dari tahun 1970 hingga 2015. Baiklah, akan kita olah data ini menggunakan EFUSE. Kita buka EFUSE-nya, kita klik File, New, Work File. Nah, untuk work file structure tipenya, karena datanya adalah time series, maka kita gunakan regular frequency. Frekuensinya annual, karena datanya adalah data tahunan. Untuk start date-nya tadi dimulai dari tahun 1970, end date-nya tadi hingga tahun 2015. Selanjutnya kita pilih OK. Selanjutnya, data yang di Excel akan kita pindahkan ke dalam EFUSE. Caranya, kita copy dulu data yang di Excel ini beserta variabel-variabelnya. Lalu kita pindahkan ke dalam EFUSE dengan cara kita klik Quick Empty Group. Kita pastekan di sini, ini kita tarik ke atas, kita pastekan di sini. Paste. Nah, data yang di Excel tadi sudah pindah ke dalam EFUSE. Langkah pertama dalam uji VAR ini, kita harus tahu dulu apakah variabel-variabel ini stasioner pada tingkatan yang sama, apakah itu level atau first difference. Jadi kita akan melakukan uji stasioner secara serempak untuk semua variabel-variabel ini. Caranya kita klik View, kita pilih Unit Root Test. Kita uji dulu pada tingkat level, lalu kita pilih OK. Kita lihat di sini nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya untuk semua variabelnya itu besar dari 0,05. Yang ini berarti bahwa variabel-variabel ini tidak stasioner pada tingkat level. Maka kita akan lanjutkan uji pada tingkat first difference. Caranya sama, kita klik lagi View, kita pilih Unit Root Test, kita pilih di sini first difference. Lalu kita klik OK. Nah, ternyata nilai probabilitasnya untuk semua variabelnya kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemilihan leg yang optimal atau length kriteria. Caranya kita pilih variabel-variabel yang digunakan tadi, BD, kita kontrol saja ya, MS dan E, lalu kita klik kanan, open, kita pilih SVAR. Nah, di sini endogenous variabelnya kita tambahkan dengan D di depan variabel-variabelnya, karena tadi kita tahu bahwa hasil dari uji stasioner variabel-variabelnya itu stasioner pada tingkat first difference. Jadi di sini kita tambahkan D. Lalu kita klik OK. Nah, muncullah vector autoregression estimate-nya. Lalu kita akan lanjutkan untuk memilih leg yang optimal. Caranya kita klik View, kita pilih leg structure, kita pilih leg length kriteria. Di sini kita menggunakan legnya 4. Jadi di sini bisa 2, 4, 6, kita akan menggunakan 4. Lalu kita pilih OK. Untuk melihat mana leg yang optimal,
kita lihat saja mana bintang yang paling banyak, pada leg berapa bintang yang terbanyak. Jadi di sini bintang ada pada leg 1 sebanyak 2 bintang dan pada leg 4 sebanyak 3 bintang. Jadi leg yang optimal berada pada leg 4. Untuk itu kita akan sesuaikan kembali estimasi dari VAR-nya menggunakan leg 4. Kita klik estimate. Di sini kita ganti menjadi 4. Lalu kita pilih OK. Nah, inilah estimasi dari VAR-nya, Vector Auto Regression Estimate-nya. Bila model ini akan digunakan untuk jangka panjang, maka model ini juga harus lolos dalam uji stabilitas. Maka kita akan melakukan uji stabilitas dengan cara kita klik View, kita pilih Leg Structure, kita pilih AR Root Graph. Yang kita lihat di sini adalah titik-titik ini. Jika titik-titik ini berada di dalam lingkaran, nah berarti dapat dikatakan bahwa variabel ini semuanya sudah stabil. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa stasioner pada tingkat first difference dan legnya yang optimal adalah pada leg 4. Selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas data Granger. Tujuannya untuk melihat bagaimana hubungan timbal balik antara variabel dengan variabel lainnya. Cara untuk uji kausalitas Grangernya, kita klik View, kita pilih Leg Structure, kita pilih sini Granger Causality. Dapat dilihat di sini, jika dependent variabelnya itu adalah budget defisit, maka variabel jumlah uang beredar itu probabilitasnya 0,0022, di mana ini kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel jumlah uang beredar mempengaruhi variabel BD, budget defisit. Kita lihat untuk variabel kurs, ternyata probabilitasnya besar dari 0,05, yang berarti bahwa variabel kurs tidak mempengaruhi variabel budget defisit. Begitu juga dengan MS, jika dependent variabelnya adalah jumlah uang beredar, ternyata baik variabel budget defisit ataupun kurs tidak mempengaruhi variabel jumlah uang beredar karena probabilitasnya sama-sama besar dari 0,05. Selanjutnya, jika dependent variabelnya adalah kurs, untuk variabel budget defisitnya probabilitasnya besar dari 0,05, sehingga budget defisit tidak mempengaruhi variabel kurs. Untuk variabel jumlah uang beredar, probabilitasnya kurang dari 0,05, yang berarti bahwa jumlah uang beredar mempengaruhi variabel kurs. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kita akan lanjut menggunakan uji VECM atau uji VAR. Jika lolos kointegrasi, maka kita akan melanjutkan menggunakan uji VECM. Tapi jika tidak lolos, maka kita akan melanjutkan menggunakan uji VAR. Caranya, kita klik dulu Estimate. Oke. Selanjutnya kita pilih View. Kita pilih Co-Integration Test. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata ada probabilitasnya yang bernilai 0,0075 yang kurang dari 0,05. Yang ini mengindikasikan bahwa variabel dengan probabilitas kurang dari 0,05 ini adalah terkointegrasi. Jika terdapat salah satu variabel yang probabilitasnya terkointegrasi, maka dapat dikatakan bahwa ini terkointegrasi, sehingga kita akan melanjutkan menggunakan uji VECM. Baiklah, kita akan melakukan uji VECM. Kita klik Estimate. Di sini VAR tipenya kita gunakan Vector Error Correction. Lalu kita pilih OK. Nah, inilah hasil dari uji VECM-nya, Vector Error Correction Estimate-nya. Selanjutnya kita ingin melihat respon dari variabel-variabel tersebut. Caranya, kita klik View, lalu kita pilih Impulse Response. Nah, kita pilih dulu ya, Multiple Graph. Nanti kita akan lihat secara keseluruhan, yaitu Combine Graph-nya. Lalu kita pilih OK. Mungkin di sini kita lihat salah satu respon dari budget defisit terhadap jumlah uang beredar.
Ini pada periode pertama itu dimulai dari 0, pada periode kedua dia meningkat, selanjutnya pada periode ketiga sedikit meningkat, dan mulai menurun pada periode keempat. Dari grafiknya ini dapat kita lihat juga bahwa respon dari budget defisit terhadap jumlah uang beredar ini relatif stabil. Selanjutnya kita akan melihat respon variabel secara keseluruhan. Caranya kita klik view, impulse respon, kita pilih di sini combine graph, lalu oke. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa respon secara keseluruhan dari budget different di sini fluktuatif dari grafiknya stabil. Jadi dapat dikatakan bahwa respon dari budget defisit ini relatif stabil. Selanjutnya kita lihat respon dari jumlah uang beredar. Di sini ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Selanjutnya respon dari variabel kurs. Di sini dapat kita lihat fluktuatif dari grafiknya tajam, sehingga di sini kemungkinan terjadi guncangan dari variabelnya. Nah, langkah selanjutnya kita ingin tahu apa penyebab dari respon variabel tersebut. Nah, caranya kita klik view, lalu kita pilih varian decomposition, kita pilih table, lalu kita klik OK. Di sini dapat dilihat bahwa jika varian decomposition-nya itu adalah budget defisit, jadi varian decomposition budget defisit terhadap dirinya sendiri, yaitu budget defisit juga, itu pada periode pertama adalah 100%. Pada periode yang kedua turun menjadi 81%. Pada periode yang ketiga turun 72%, sampai periode yang ke-10 itu semakin turun menjadi 61,99%. Varian decomposition dari budget defisit terhadap jumlah uang beredar itu pada periode yang pertama adalah masih 0%, pada periode yang kedua meningkat jadi 10%, pada periode yang ketiga meningkat 16%, pada periode yang kelima sampai ke-10 ini cukup stabil, yaitu dari 22% sampai 24%. Selanjutnya varian decomposition dari budget defisit terhadap kurs, itu pada periode yang pertama 0%, pada yang kedua sampai yang ke periode ke-9 itu semakin meningkat dari 8% hingga 14%, namun pada periode yang ke-10 turun menjadi 13,58%. Di sini dapat juga diindikasikan bahwa varian decomposition atau pada tahun pertama seluruh variabel bebas belum memiliki kontribusi terhadap BD, ya. Di sini ya karena nilai dari variabel MS dan kursnya di sini masih 0. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa variabel bebas yang lain belum mempunyai kontribusi perubahan terhadap BD. Nah, begitu juga penjelasan untuk varian decomposition MS maupun kurs. Nah, demikian saja penjelasan dari pengolahan data VAR. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.